Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wa jma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam keadaan yang baik, di malam yang baik, di bulan yang baik, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita semuanya insyaallah. Kebaikan kepada keturunan kita semuanya insyaallah. Allah berikan juga kebaikan kepada tetangga kita, kerabat kita, warga sekitar kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, orang yang kenal kita dan kita kenal kepadanya, pernah melihat kita dan kita pernah melihat kepadanya, seluruhnya tanpa terkecuali ya Allah. Berikan jalan kebaikan seluruhnya kepada semuanya ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di malam keempat bulan Rajab. Tentu ketika amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Rajab itu bukan amalan yang khusus bulan Rajab, tapi amalan tersebut sangat dianjurkan di selain bulan Rajab pun. Itu amalan yang sangat dianjurkan, terutama perbuatan zikir atau ucapan zikir. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah di antara kalian mengucapkan zikir kepada Allah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka mengingat Allah dengan cara, kalau hati dan pikiran ingin mengingat Allah dan paten akal-akal kita atau pikiran kita dan hati ini selalu penuh dengan pikiran Allah, artinya tidak berpikir kecuali mengedepankan apa yang dipentingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati ini tidak gampang memasukin apa aja dalam hati kecuali yang berkaitan dengan hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama menyampaikan bahwasanya Allah mengizinkan untuk kita manusia memperbanyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala agar akal dan pikiran ini terikat dengan Allah sehingga tidak berpikir dan tidak punya perasaan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pikiran dan hati ini tidak melakukan perbuatan apapun di dunia atau apa yang kita lakukan sehari-hari kecuali sesuatu yang pasti Allah ridha dan pasti Allah senang. Oleh karena itu zikir ini dianjurkan kapanpun. Tapi seperti yang kita fahami bahwasanya di bulan Rajab ini lebih dianjurkan karena ini bulan pintu masuknya ke dalam bulan suci Ramadan. Kalau kita tidak mau masuk bulan Ramadan tidak melalui pintunya, maka kita salah masuk nanti. Dan dikatakan oleh Rasulullah ini juga sebagai persiapan, banyak berzikir kepada Allah di bulan Rajab sebagai persiapan kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Bersungguh-sungguhlah di bulan Rajab dan perbanyak bacaan di bulan Rajab agar kita siap menyambut bulan Ramadan dari awal sampai akhirnya penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di siang dan di malam harinya. Kemudian kenapa ada jumlah? Kenapa harus dijumlahkan? Bacaan ini jumlahnya sekian, bacaan ini jumlahnya sekian. Dari mana datangnya? Selain daripada datangnya dari Al-Qur'an yang tidak memberikan batasan, wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah zikir. Allah perintahkan perbanyak, artinya banyak berapapun, sebanyak apapun. Terus kenapa dibatasin? Kenapa harus 70 kali? Kenapa harus 100 kali? Kenapa harus 33 kali? Pertama yang mengajarkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah langsung yang menyebutnya 70 kali, 100 kali. Siti Fatimah diajarkan kalau tasbih setelah sholat itu, habis sholat subhanallah, 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 subhanallah. Itu berapa kali? 33. Siapa yang mengajarkan? Rasulullah. Padahal dianjurkan sama Allah lebih banyak, lebih bagus dong. Kenapa enggak 50 kali bacanya?
Kenapa nggak 100 kali? Rasulullah mengajarkan banyak zikir, tapi juga mengajarkan jumlah agar kita konsisten dan belajar istiqomah namanya. Belajar istiqomah untuk menentukan jumlah zikir. Maka dari itu ditentukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat juga menentukan zikirnya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, itu punya jumlah wiritan yang lain-lain jumlahnya. Nggak bisa disamain semuanya. Semuanya jumlah wiritannya beda karena Nabi Muhammad mengajarkan juga beda. Tapi kita mengajarkan di sini agar tidak kita salah fikir kalau ini zikir hanya dibaca di bulan Rajab saja. Enggak. Ini justru persiapan kita agar kita bisa masuk ke dalam bulan Sya'ban dan juga bulan suci Ramadan. Kemudian juga tentu hal yang pertama yang kita ajarkan adalah ketika mulai di pagi hari. Kita tidak ajarkan sholat subuh, enggak kita ajarkan. Itu hal yang sudah wajib. Kapanpun, dimanapun wajib, nggak ada ceritanya meninggalkan. Tapi tambahan-tambahan daripada hal-hal yang wajib, yang diwajibkan dalam agama atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sholat subuh berjamaah, tentu sebelum sholat subuh ada amalan. Apa itu amalannya? Sholat sunnah sebelum subuh. Sholat sunnah sebelum subuh pun pahalanya luar biasa. Rakaatain qabl fajr khair minad dunya. Rasulullah menyampaikan dalam riwayat khair minad dunya, dalam riwayat khair minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah yang kalian kerjakan sebelum sholat subuh itu pahalanya atau kebaikannya jauh lebih baik dari dunia. Dalam riwayat yang lain, dunia dan seisinya tidak sebanding dengan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi hal itu hal yang penting. Di bulan Rajab lebih penting lagi. Jadi kerjakan hal tersebut 2 rakaat sebelum subuh. Kalau subuhnya kesiangan bagaimana? Bisa nggak dikerjakan sunnahnya? Sunnah yang penting seperti ini karena ini pahalanya besar dan Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Dalam riwayat ditinggalkan beberapa kali karena sayang sama umatnya, khawatir itu dijadikan wajib sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ketinggalan bagaimana? Sholat subuh terlebih dahulu, kemudian boleh kita qadha sholat sunnah sebelum subuh agar tidak ketinggalan fadilahnya atau tetap mendapatkan fadilahnya. Ini juga tentunya bagi orang yang memang betul-betul ketinggalan tidak sengaja, bablas tidurnya, maka dia boleh. Kalau dia begadang jam 3, jam setengah 4 begadang terus tidur, ketinggalan sholat subuhnya, maka dia nggak boleh sholat sunnah qadha lagi, nggak bisa. Bahkan dia wajib mengqadha secara cepat sholat subuh. Bahkan lebih pantas lagi kalau orang tuanya rotan dia atau cambuk dia, ya, meninggalkan sholat subuh. Kalau orang sudah bisa meninggalkan sholat subuh dan nggak ada rasa nyesel, nggak ada rasa sedih, ya Allah, ini bahayanya luar biasa. Subuh aja ditinggalin, apalagi yang lain. Allah ditinggalin apalagi yang lain. Yang begini makanya cari laki-laki yang gemar atau rajin sholat subuh, karena sholat aja tidak ditinggalkan, amanatnya sama Allah kuat, juga insya Allah yang dapat itu laki-laki tidak akan ditinggalkannya. Maksudnya yang dapat anak-anak yang soleh gitu ya, anak-anak majelis ini kan wajah-wajah subuhan semua nih, insya Allah nih. Ini beruntung nih. Perempuan-perempuan yang mau dapat laki-laki pemimpin, calon-calon imam yang baik, yang di sini-sini semua nih insya Allah nih. Yang soleh-soleh semuanya. Subuh gak pernah tinggal, sholat subuh gak pernah tinggal. Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama. Kemudian mulai lagi setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh dianjurkan juga untuk tidak meninggalkan kalimat atau bacaan tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Tentu kalimat tasbih ini luar biasa manfaatnya. Pahalanya pun sangat luar biasa. Diatur waktunya setelah subuh boleh, atau sebelum terbitnya matahari boleh, atau sebelum terbit atau setelah terbit juga boleh. Mau dibacanya sebelum sholat subuh pun boleh. Yang penting baca tasbih ketika datang pagi hari. Kenapa demikian? Yang pertama, sebelum kita bahas kenapa, ada apa di balik bacaan tasbih? Ada apa di balik bacaan tasbih? Yang pertama, bahwasanya kalimat tasbih tersebut boleh kita baca subhanallah saja, boleh. Karena ada anjuran dan riwayat dari Rasulullah. Boleh kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, boleh.
Subhanallah wa subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Boleh juga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar juga boleh. Baca bagaimanapun boleh, yang pendek, yang sedang, yang panjang, yang lengkap boleh, semuanya silakan. Itu yang pertama. Dan bacanya berapa kali? 100 kali. Itu bacaan 100 kali. Kenapa demikian? Itu bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang ini mengadu kepada Nabi Muhammad. Dia mengadu kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya ini mumet, urusan banyak, ruwet. Kata Rasulullah, kalau begitu aina anta min sayyidil istighfar. Kamu bagaimana keadaan kamu dengan bacaan istighfar? Bacaan istighfar yang diajarkan sama Rasulullah. Saya baca tetap istighfarnya. Kalau gitu kata Rasulullah, qul ma baina tulu'il fajri wa sholatus subhi. Katakan di antara terbitnya matahari, antara sholat subuh sampai terbitnya matahari, bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marrah, perintah dari Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat baru sekali diamalkan, besok ketemu sama Nabi Muhammad tapi nggak pakai nanya lagi. Ketemu sama Rasulullah SAW dia sudah senyum, artinya kasih kode, barang itu bagus. Ya. Ente punya hajat apa kira-kira? Coba baca setelah sholat subuh, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi di bulan Rajab. Dan dalam riwayat yang lain, subhanallah dalam kalimat umum, kalimat subhana yang maha suci. Dan di Al-Quran pun ulama tafsir menjelaskan. Nanti kita akan bahas nanti waktunya di ketika datangnya dekatnya waktu Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Di situ ada ayat yang menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ulama mengatakan setiap ayat yang dimulai dengan kalimat subhana, maha suci Allah, artinya ayat yang akan disebutkan setelahnya itu adalah perkara yang sangat besar yang tidak bisa dinalar dengan akal. Oleh karena itu harus kita katakan, Allah mengajarkan sebelum kita baca lanjutannya, subhana, maha suci Allah dari segala macam jenis yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang gak mungkin di pikiran kita tapi sangat mungkin di pikiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga maha suci Allah sebelum kita baca ayat Al-Quran pun tentang perkara mukjizatnya Nabi Muhammad atau kebesarannya Allah, maha suci Allah yang juga harus kita sucikan hati kita dan pikiran kita dari pertanyaan-pertanyaan yang kok bisa Allah begini, kok bisa Allah melakukan ini, kenapa, bagaimana mungkin Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang sangat singkat. Ya, waktu yang sangat singkat. Gak mungkin, akal manusia memang tidak mungkin, tapi imannya orang yang beriman sangat mungkin. Oleh karena itu kalimat dimulai dengan kalimat subhanallah. Subhanalladzi asra. Kemudian juga Siti Aisyah ini pernah bertanya sama Rasulullah SAW. Ini dari kemarin ketika hijrah sebelum Fathul Mekah, Siti Aisyah ini mendengar Rasulullah sering mengucapkan subhana, subhana, subhana. Maksudnya subhanallah, 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 subhanallah. Maka ketika ditanya seperti itu, maka Rasulullah menyampaikan yang dibaca oleh Rasulullah, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, saya lihat kamu ini banyak membaca kalimat subhanallah. Maka Rasulullah pun menyampaikan, faqala khabbirni rabbi anni ara alamatun fi ummati. Saya dikabarkan sama Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dilihat tanda-tanda umatku. Maksudnya bagaimana? Allah akan tunjukkan nanti umatnya Nabi Muhammad SAW. Fa'idha ra'aituha aktsartu min qauli subhanallah. Nanti kalau aku sudah lihat, kata Allah, kalau kamu sudah lihat, maka perbanyak ucapan subhanallah. Maka kemudian, tidak lama kemudian, jazakumullah khair, terima kasih. Tidak lama kemudian, datanglah Fathul Mekkah. Fathul Mekkah itu
Datangnya Rasulullah dari kota Madinah ke kota Mekah dengan pasukan yang banyak, tapi bukan tujuannya untuk berperang. Dan saat itulah umat orang manusia masuk Islam dalam keadaan berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa fi dinillahi afwaja, gelombang-gelombang, bukan satu persatu, rombongan, puluhan, ratusan, sekampung, dua kampung, satu suku, kepala sukunya datang, ya Rasulullah mau Islam semuanya. Maka ketika melihat mereka masuk Islam afwaja, apa ayat selanjutnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu. Maka setelah melihat apa rahasia ayat itu, Rasulullah akan menyampaikan, bro, ente kalau mau lihat sesuatu yang baik yang ente harapkan, ente kalau mau melihat sesuatu yang menyenangkan hati, ente kalau mau membawa keadaan menjadi lebih baik, kalau mau keluarga lebih baik, perkumpulan lebih baik, teman-teman lebih baik, kerjaan lebih baik, perbanyak dengan ucapan subhanallah. Dan ketika nanti Allah pertunjukkan kepada kita, Allah berikan apa yang baik yang kita harapkan, jangan juga lupa meninggalkan kalimat subhanallah. Sebelum dan setelah, jangan pernah melupakan Allah. Karena Allah kalau kita pegang, apapun yang kita inginkan pasti kita dapatkan. Tapi sebaliknya, kalau Allah kita lupakan, maha suci Allah, saya nggak sekolah Ustaz, Allah maha suci, mungkin bagi Allah buat kita kerja lebih baik walaupun gak sekolah. Ustadz, keadaan saya seperti ini, mungkin maha suci Allah, bisa Allah pertemukan ente dengan wanita yang cantik, yang super, walaupun keadaan kita biasa. Ustadz, saya keadaan begini, gimana membangun rumah? Maha suci Allah, kekayaan dunia dan seisinya milik Allah. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Mulai dengan kalimat maha suci Allah, bagi Allah mungkin segala-galanya, tapi jangan tinggalkan ikhtiar. Paham? Rahasia kalimat tasbih nih, kalimat subhanallah. Begitu indah, luar biasa. Kenapa Nabi Muhammad menganjurkan kepada kita untuk kita baca-baca terus kalimat subhanallah, agar kita pun menjadi indah dan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu istimewa dengan keadaan, dengan zaman, dengan orang-orang, baik buruk pun tetap keadaan kita tidak berubah, tetap Allah istimewa dan kita pun istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. La ilaha illallah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, man qala subhanallah wa bihamdi, barang siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah, setiap harinya 100 kali, huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri, maka barang siapa yang baca subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka Allah hapus betul-betul dihapuskan dosa-dosanya, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ya Allah, ente pernah jumlah ngitung buih di lautan? Subhanallah. Yang nggak pernah kita hitung aja, sebanyak itu diampunin sama Allah Subhanahu wa taala dosanya, dengan syarat kita baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Gampang nggak sih? Gampang 100 kali buat ngapusin dosa-dosa kita yang begitu banyak. Baik nggak sih Islam? Sayang nggak sih Nabi Muhammad sama kita? Allah sayangnya sama kita. Tahu dosa kita banyak, bacaan yang dikit ngapusin semua dosa. Ya Allah, alhamdulillah Allah jadikan kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita punya Allah sebaik-baiknya Allah, kita punya Tuhan sebaik-baiknya Tuhan, dan pembimbing kita sebaik-baiknya pembimbing, Al-Quran kita sebaik-baiknya Al-Quran. Alhamdulillah. Kemudian juga bukan hanya itu saja, Rasulullah dalam hadis yang sahih menyampaikan kalimatan khafifatan, 2 kalimat yang ringan, ala lisan, yang disebutkan sama lidah. Lidah ini nyebutkannya tuh ringan, gampang, simpel, sebentar, nggak makan waktu yang banyak. Thaqilatan fil mizan, tapi 2 kalimat tersebut itu berat timbangannya nanti di timbangan kita di hari kiamat, di hari pembalasan. Kemudian habibatan ilar rahman, 2 kalimat itu dicintai sama Allah Subhanahu wa taala.
Apa sih kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat pendek tapi Allah cinta. Gampang diucapkan, berat di timbangan, dan juga dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amalan kalimat tasbih. 100 kali sedikit nggak? Gampang nggak? Keadaannya pun berbeda ketika kita bacanya dalam keadaan setelah sholat subuh. Nggak sempat Ustadz, saya harus berangkat kerja jam 5:30, harus begini. Nggak apa-apa kalau gitu. Berarti saya nggak bisa baca, tetap bro bisa baca. Keluar dari rumah, naik kendaraan sepanjang jalan ke kantor jauh, subhanallah bihamdihi subhanallahilazim astagfirullah. Itu bawaannya anteng aja, tenang aja. Kenapa? Udah dekat sama Allah. Dari awal tuh sudah diikat dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian setelah tasbih ada juga amalan salat sunnah salat duha. Ya kan? Salat duha, dan juga sebelumnya ada istighfar. Istighfar adalah ucapan kalimat astaghfirullah, atau yang dianjurkan khusus di bulan Rajab ini, Rabbighfirli warhamni watub alayya, atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, sampai akhirnya sayyidul istighfar, atau bacaan astaghfirullahaladzim. Yang jelas kita baca istighfar banyak-banyak. Kenapa? Anjurannya apa? Manfaatnya apa? Tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsiran, dalam riwayat Rasulullah. Beruntung banget sih kata Nabi Muhammad. Siapa yang beruntung? Orang yang dapat bonus gaji? Bukan. Naik jabatan? Enggak. Punya rumah baru? Enggak. Kendaraan baru? Enggak. Kerjaan lebih keren? Enggak. Siapa yang beruntung? Orang yang beruntung kata Nabi Muhammad, orang yang nanti catatannya di akhirat ternyata banyak istighfar. Beruntung tapi versinya Nabi Muhammad SAW. Beruntung versinya Rasulullah, yang Rasulullah nggak mengatakan beruntung kecuali ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung, artinya beruntung tuh bagaimana sih? Senang terus ya? Bahagia terus? Senang terus, nggak ada sedih-sedihnya, nggak ada susah-susahnya hidup. Kalau kita banyak-banyak istighfar, kesulitan apapun lawan dan bacakan istighfar. Maka apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW daripada istighfar, Rasulullah mengatakan, ma asbahtu ghudwatan illa astaghfartullah mi'ata marrah. Saya ini enggak lewati pagi kecuali sudah beristighfar kepada Allah 100 kali. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad beristighfar itu bukan karena berdosa. Nabi Muhammad itu beristighfar karena mengajarkan kepada kita, dan istighfar mengangkat derajat kita. Rizki lancar, hutang lunas, jodoh gampang, panaik mudah, beres itu. Ente mau tipe kalian kayak bagaimana? Gampang, istighfarin. Bacain tasbih, belum lagi sholawatnya, dimulai dengan banyak istighfar. Jangan mulai aktivitas apapun kalau kita sudah melakukan tasbih dan istighfar sebanyak 100 kali. Kemudian tambahan juga bersalawat kepada Rasulullah. Jangan mulai aktivitas apa-apa dulu sebelum melakukan hal 3 tersebut. Kalau sempat sebelum waktu ada cukup, laksanakan sholat sunnah duha. Kenapa harus melaksanakan sholat sunnah duha? Salat sunnah duha dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yusbihu ala kulli sulama min ibni Adam sadaqatun. Taslimuhu ala man laqiya sadaqatun. Wa amruhu bil ma'rufi sadaqatun. Wa nahyuhu anil munkari sadaqatun. Wa imatatuhu al adha anit tariqi sadaqatun. Wa bud'atu ahlihi sadaqatun. Wa yujzi'u min dzalika kulli rak'atani minadh duha. Setiap persendian dalam tubuh kalian itu ada sedekahnya. Sendi-sendi tubuh tahu nggak apa? Ini, persendian kita ada berapa? Berapa? 360. Dari mana datangnya? Dari mana taunya? Hah? Ilmuwan sekarang mengatakan benar. Iya memang betul, persendian itu jumlahnya 360. Bro, dari 1600, 1400 tahun yang lalu, kekasih kita nih,
junjungan kita, pangerannya kita, idolanya kita, Nabi Muhammad SAW. Itu sudah kasih tahu, dikatakan innahu khuliqa kulli insani min bani Adam ala sittina wa thamanina mafsilin. Kita ini sendi kita ada 360. Sudah dikatakan sama Nabi Muhammad. Lulusan universitas dokter mana? Hah? Kita punya idola, dokternya, kuliahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dosen sebaik-baiknya dosen. Ilmuwan sekarang baru mengatakan oh benar, ente baru ngomong benar, kita dari dulu ngomong benarnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi ternyata saking enaknya kita, setiap sendi kita bisa sedekah. Bagaimana caranya nih? 360 sendi sedekah semuanya. Setiap pagi sendi-sendi kalian itu ada keharusan atau ada bisa melakukan sedekah. Ajib, bagaimana caranya nih sendi-sendi sedekah? Si Kuni sedekahnya bagaimana? Mijitin orang lah. Atau apa lagi? Sendi mana lagi? Sendi jari ente bagaimana sedekahnya? Bagaimana ya Rasulullah sedekahnya? Lihat, dengerin dulu nih. Setiap ucapan salam ketika berjumpa dengan teman kita, saudara kita, Assalamualaikum, dianggap sedekah. Sendi-sendi tadi 360 tuh. Itu ada sedekahnya. Berarti kalau kita sendi semuanya sedekah setiap pagi, 360 sedekah. Setiap mengucapkan salam, sedekah, kata Rasulullah. Kemudian, perintah kebaikan, amar ma'ruf, itu sedekah. Mencegah keburukan, itu juga sedekah, kata Rasulullah. Kemudian mengangkat hal yang berbahaya dari jalan, duri kah, batu kah, atau botol kah, atau apa di jalan, itu juga sedekah. Kemudian apa lagi? Berapa banyak tuh? Sendi, salam, amar ma'ruf, nahi munkar, angkat adza atau apa namanya yang membahayakan di jalan, dan bud'ati ahdikum, menggauli istri, itu juga sedekah. Menggauli istri sedekah itu, masya Allah. Makanya cepet-cepet deh ente biar punya istri, insya Allah. Jadi hitung sedekah, pahalanya gede banget bro, beneran. Masya Allah. Tuh kadang kita kalau ngelihat hadir pengajian, misalnya nih hadir pengajian, ada kotak amal atau ada orang minta sumbangan, kita kebetulan nggak bisa ngisi nih, ya Allah. Memang pas lagi nggak ada, tapi niat hati nggak pengen kehilangan pahala sama teman-teman yang ngisi. Pulang dari majelis panggil, kita sedekah dulu sudah. Itu sedekah, dapat 6. Apalagi semuanya ada, kata Rasulullah. Dan semua itu, 6 sama 360 sendi-sendi itu sedekah. Dan semua itu bisa ditutupi pahalanya maksudnya. Maksudnya ente nggak perlu ngerjakan ini, jangan, bukan begitu. Kalau ente kerjakan ini semuanya pahala banyak, tapi pahalanya imbang. Kalau kita kerjakan 2 rakaat sholat sunnah duha, Masya Allah. 2 rakaat bro, sholat sunnah duha bro. Ente dapat semua kebaikan nih, sendi-sendi ente, semuanya sedekah. Kalau udah sendi-sendi kita semuanya sedekah, insya Allah apapun yang kita lakukan di luar dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Orang sedekah, yang namanya sedekah itu bertambah bukan berkurang. Semua sendi kita nih sudah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti bertambah kuat, pasti bertambah manfaat, pasti bertambah berkah, pasti bertambah kebaikannya, pasti bertambah kita kuat untuk mengatakan yang haram itu haram, yang halal itu halal. Pasti lebih kuat lagi untuk mengatakan say no to drug. Ya salam. Katakan tidak kepada wanita yang menggoda. Kedap-kedip. Oh sorry bro, ini tubuh sudah sedekah semuanya. Pakaiannya seksi, nggak ada urusan. Tubuh sudah sedekah semuanya. Ya salam. Dia tarik baju kita, nggak ada urusan. Enggak. Tubuh udah sedekah semuanya, dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pas nggak ada orang, tetap dong. Kan sudah dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana tempat Allah Maha melihat. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu sholat duha. Jadi kira-kira kita mau tinggalkan sholat duha atau tidak? Insya Allah dari awal Rajab kan antum sholat duha kan? Ulama mengatakan sholat duha itu paling sedikitnya 2 rakaat. Ada yang mengatakan paling banyaknya 12, ada yang mengatakan paling banyaknya juga 8 rakaat.
Tapi ada juga yang mengatakan tidak ada batasan, bebas berapa saja. Ente mau 2, 4, 6, salamnya setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu kemuliaan atau itu caranya untuk mengerjakan sholat duha. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini mengatakan, "Ausani khalili bi thalathin la ad'uhunna hatta amuta." Ausani khalili bi thalathin la ad'uhunna hatta amut. Kekasihku kasih wasiat saya 3 hal. Enggak akan saya pisahkan sampai wafat menjemput saya. Kekasihnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shaumi 3 ayyamin min kulli syahrin, puasa 3 hari setiap bulan selain bulan Ramadan. Jangan difahamin puasa 3 hari setiap bulan 3 hari artinya ente Ramadan juga mau puasanya 3 hari doang. Jangan. Ramadan full. Tapi selain bulan Ramadan puasa 3 hari di setiap bulan. Pesannya sang kekasih kepada yang dicintai Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Yang pertama, setiap bulan puasa 3 hari. Kemudian wa sholatid duha, dan sholat duha. Kemudian wa naumi ala witrin, dan tidak tidur kecuali sudah sholat witir. Gampang gak tuh? Ini gak mungkin diwasiatin sama sang pangeran kecuali memang tujuannya karena orang yang dikasih hadiah itu disayang. Dan bukan tujuan modus, ini tujuannya juga diriwayatkan sama keluarganya. Imam Bukhari meriwayatkan tujuannya apa? Ya, Abu Hurairah dapat gelar orang yang disayang sama Nabi Muhammad, makanya dikasih hadiah. Hadiah ini nggak dipegang sendiri sama Abu Hurairah, tapi dibagi-bagi buat kita. Maka kalau menerima hadiah dari Nabi Muhammad SAW, pegang ini hadiah. Per bulan 3 hari puasa, sholat duha, dan jangan tidur kecuali sudah sholat hikmah di balik amalan-amalan bulan Rajab. Terakhir zuhur, nanti kita pertemuan ke depannya lanjut amalan asar, amalan maghrib dan isya. Maka yang dianjurkan, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Khatib, ulama banyak mendoifkan hadis ini, tapi untuk urusan ilmu harus tegas. Ini hadisnya doif. Tapi hari-hari mereka mengamalkan. Hadisnya lemah, tapi mereka membaca, mengamalkan. Karena fadilah daripada balik bacaan ini sangat luar biasa. Apa bacaannya? Mau dibaca sebelum zuhur atau setelah zuhur boleh. Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Fil yomi mi'ata marrah." Di setiap harinya 100 kali bacaan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Dibacanya dianjurkan oleh para ulama, ini dibacanya antara sebelum atau setelah zuhur. Apa manfaatnya? Kanat lahu amanan minal faqri. Dia selamat, nggak akan jadi orang miskin. Jaminan dari siapa? Nggak akan jadi nggak akan jadi orang fakir. Selesai? Belum. Wa min wahsyatil qabri. Dari seremnya kuburan, selamat. Kuburannya bukan lagi seram baginya. Kuburannya tidak lagi sempit. Kuburannya tidak lagi banyak cacing. Kuburannya nggak ada belatung. Kuburannya enak. Kuburan yang kita lihat sempit, buat orang yang amalkan ini amalan enak, nggak ada rasa takut. Kalau nggak ada rasa takut, lawannya yang ada rasa asik banget. Kuburan tuh jadi asik. Makanya para aulia bukan takut sama meninggal. Para ulama nggak takut sama meninggal. Mereka nggak takut sama wafat. Senang karena mereka yakin mereka itu jadikan kuburnya itu akan dijadikan Allah taman daripada taman-taman surga. Itu bacaan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Kemudian selesai? Belum, ada 3 poinnya. Dapatnya 3. Baca 100 kali zuhur, dapatnya 3. Yang pertama, selamat dari miskin. Yang kedua, kubur kita tidak lagi menjadi menakutkan. Yang kedua, kubur tidak menakutkan. Yang ketiga, wastujliba bihil ghina. Kekayaan itu merapat. Harta itu yang malah mendekat. Rizki itu yang malah ngedekat. Tapi jangan dipikir cuman hanya kekayaan uang saja. Apa aja kebaikan tuh ngedekat sama ente. Ente lari dari kebaikan, tetap kebaikannya maksa mau dekat sama ente. Allah yang atur. Allah yang menentukan ini kebaikan, barang ini dapat ke ente.
Jadi ini punya ente. Kita nggak mau, tetap aja dapat.